Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya, yaitu nomor 1 dan nomor 3. Pertama, nomor 1 yaitu tentukan secara grafik nilai minimum dari fungsi tujuan Z sama dengan min 50x tambah 20y dengan fungsi kendala 2x dikurang y besar sama min 5. Yang kedua, 3x tambah y besar sama 3. Yang kedua yaitu 2x dikurang 3y besar sama 12 dengan syarat non negatif yaitu x, y besar sama 0. Nah, untuk batasan yang pertama, karena di sini menggunakan metode grafik, berarti kita harus menentukan titik koordinatnya terlebih dahulu. Nah, karena di sini kendalanya ada 3, berarti kita akan menentukan titik koordinatnya menggunakan fungsi kendala ini. Fungsi kendala atau batasan pertama yaitu 2x dikurang y besar sama min 5. Maka kita bisa mencarinya yaitu dengan memakai pemisalan, yaitu jika x sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 5. Maksudnya di sini x-nya 0, berarti kita substitusi ke batasan pertama itu 2 dikali 0 dikurang y besar sama atau sama dengan min 5. Karena kita udah memasukkan, berarti kita memakai persamaan sama dengan. Jadi dapatlah y-nya 5. Berarti titik koordinatnya 0,5. Kemudian sama seperti yang tadi, berarti kita beranggapan bahwa y sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 5/2. Maka titik koordinatnya 5/2,0. Kemudian batasan yang kedua yaitu 3x tambah y besar sama 3. Nah, di sini kita masukkan x-nya sama dengan 0, maka dapat y-nya sama dengan 3, maka titik koordinatnya 0,3. Kemudian jika y sama dengan 0, x-nya sama dengan 1, maka titik koordinatnya 1,0. Kemudian untuk batasan yang ketiga, persamaannya yaitu 2x dikurang 3y besar sama 12. Nah, untuk x sama dengan 0, maka dapat y-nya sama dengan 4. Kemudian titik koordinatnya 0,4. Selanjutnya, jika y sama dengan 0, maka kita dapat x-nya 6. Maka titik koordinatnya 6,0. Nah, selanjutnya ini setelah kita mendapatkan titik koordinatnya yaitu 0,6, 5/2,0, 0,3, 1,0, 0,4, 6,0, maka kita buat grafiknya. Nah, di sini sudah saya buat grafiknya secara manual, yaitu untuk kendala pertama itu ada titiknya 0,5 sama 5/2,0. Kemudian untuk kendala kedua yaitu 0,3 sama 1,0. Selanjutnya untuk kendala ketiga yaitu 0,5 sama 6,0. Kemudian karena di sini saya menggunakan titik koordinat, maka saya menentukan solusi optimumnya menggunakan titik koordinat juga. Jadi pada permasalahan ini titik koordinatnya adalah A 0,5, B 5/2,0, C 0,3, D 1,0, E 0,4, F 6,0. Maka nilai Z untuk setiap koordinatnya adalah, maka kita masukkan titik koordinat X, Y ini ke nilai Z-nya. Nilai Z-nya tadi kan Z sama dengan min 50 ditambah 20Y. Nah, di sini langsung saja substitusi, yaitu A sama dengan 0,5, maka Z-nya itu min 50 dikali 0 ditambah 20 dikali 5, maka dapat hasilnya 100. Kemudian untuk B 5/2,0, maka Z-nya itu dapat min 1
125. Kemudian untuk titik yang C 0,3 maka Z-nya kita peroleh 60. Kemudian D 1,0 maka Z-nya kita peroleh min 50. Untuk E 0,4 maka Z-nya 80. Kemudian yang terakhir titik F 6,0 maka kita memperoleh Z-nya yaitu min 300. Nah, dikarenakan fungsi objektifnya tadi meminimumkan kan, berarti maka nilai optimumnya adalah Z sama min 300 karena minimum itu paling kecil. Di sini dapat kita lihat bahwa paling kecil itu min 300 yang terletak pada titik koordinat F, F sama dengan 6,0. Baiklah, selanjutnya yaitu nomor 3. Nah, untuk nomor 3 soalnya yaitu menggunakan metode dua fase dengan fungsi maksimum yaitu Z sama dengan 5x1 tambah 8x2 dengan fungsi kendala 3x1 tambah 2x2 besar sama 3, kemudian x1 tambah 4x2 besar sama tambah 4x2 besar sama 4, x1 tambah x2 kecil sama 5, x1, x2 besar sama 0. Nah, untuk bentuk standarnya yaitu maksudnya Z ditambah 5x tambah 8x2. Kemudian untuk kendala kita tambahkan S1 dan R2 yaitu 3S1 tambah 2S2 dikurang S1 ditambah S1 sama dengan 3. Maka kita ubah tanda besar sama ini menjadi sama dengan. Kemudian selanjutnya yang kedua X1 tambah 4X2 dikurang S1 tambah R2 sama dengan 4. Selanjutnya X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 5. Nah, maka untuk R1-nya yaitu 3 dikurang 3X1 dikurang 2X2 ditambah S1. Kemudian R2-nya 4 dikurang X1 dikurang 4X2 ditambah S2. Kemudian minimumnya yaitu R kecil dari R1 di mana I sama dengan 1,2 sama dengan R1 ditambah R2. Nah, kemudian untuk R-nya sendiri kita substitusi yaitu 3 dikurang 3x min 2x tambah L1 ditambah 4x1 dikurang 4x2 ditambah 5 ditambah S2. Maka R-nya sama dengan 7 dikurang X1 dikurang 6X2 ditambah S1 tambah S2. Nah, selanjutnya R-nya kita ubah bentuknya menjadi R tambah 4X1 tambah 6X2 dikurang S1 dikurang S2 sama dengan 7. Untuk fase pertama, ini di sini ada basic variable, kemudian R, R1, R2, R3, X1, X2, S1, S1, R1, R1, S3, solusi rasio. Kemudian di sini X1-nya yaitu ada 1, 3, 1, 1, S2-nya 6, 2, 4, 1, S1-nya min 1, 1, 0. Kemudian S2-nya min 1, 0, min 1, 0. Dan seterusnya. Kemudian solusinya ada 7, 3, 4, 5. Kemudian rasionya untuk R ini tidak ada. Kemudian untuk R1 ini rasionya 3/4. Kemudian untuk R2 rasionya 1. Untuk S3 rasionya 5. Nah, di sini X2 itu kolom kunci dan R2 ini baris kunci.
Nah, kemudian kita ambil R2, yaitu baris kuncinya. Di sini ada R2 ini. Berarti 1, 4, 0, min 1, 1, 4, 0, 4. Kemudian kita bagi dengan 4, berarti mendapat 1 per 4, 1, 0 bagi 4, 0, min 1 bagi 4, min 1 per 4, kemudian 0 bagi 4, 0, 1 bagi 4, 1 per 4, 0 bagi 4, 0, 4 bagi 4, 1. Maka di sini dapatlah X2. Kemudian untuk baris R-nya, baris kuncinya tadi sudah kita dapat, yaitu 4, 6, min 1, 0, 0, 0, 7. Kemudian 6 dikali baris X2, maksudnya yang baru ini, maka 6 dikali 1 per 4 dapatnya 3 per 2, kemudian seterusnya begitu. Maka langsung kita kurangkan, 4 dikurang 3 per 2 dapat 5 per 2, 6 dikurang 6, 0, min 1 dikurang 0, min 1, min 1 dikurang min 3 per 2 dapat setengah, 0 dikurang 0, 0, 0 kurang 3 per 2, min 3 per 2, 0 dikurang 0, 0, 7 dikurang 6, 1. Nah, untuk baris R1-nya yaitu baris kuncinya 3, 2, min 1, 0, 1, 0, 0, 3. Maka untuk R1 ini dikali 2, baris S2, maksudnya 2 dikali baris S2. Maka 2 dikali 3 itu setengah, kemudian 2, 0, min 1 per 2, 0, setengah, 0, 2. Maka langsung kita kurangkan dapat 5 per 2, 0, min 1, setengah, 0, min 1, 0, 1. Kemudian untuk baris S1 atau SS3, nah baris kuncinya yaitu 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 5. Kemudian untuk 1 dikali baris X2-nya itu dapat 1 per 4, 1, 0, min 1 per 4, 0, 1 per 4, 0, 1. Maka langsung dikurangkan yaitu 3 per 4, 0, 0, 1 per 4, 0, min 1 per 4, 1, 4. Nah, di sini dapatlah basic variabel yaitu R, R1, X2, S3. Kemudian X1, X2, S1, S2, R1, R2, S1, maka solusi dan rasio. Kemudian R-nya 5 per 2, 0, min 1, min setengah, 0, min 3 per 2, 0, 1. Kemudian R2-nya 5 per 2, 0, min 1, setengah, 1, min 1 per 2, 0, 1. Dengan rasio 2 per 5 sama dengan 0,4. Kemudian untuk S2, min 1 per 4, 1, 0, min 1 per 4, 0, 1 per 4, 0, 1, 4. Dengan rasio 4. Kemudian S3-nya 3 per 4, 0, 0, 1 per 4, 0, min 1 per 4, 1, 4. Dengan rasio 16 per 3 atau sama dengan 5 per 3. Nah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan karena untuk soal nomor 3 saya belum sampai ke fase kedua. Saya baru menyelesaikan setengah jalan atau baru sampai satu fase. Baiklah, saya Rati Febrianti. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.